Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yuniarta dari 11 MIPA 6 nomor presensi 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperhatikan percobaan mengenai efek tindal pada berbagai macam campuran. Berikut percobaan yang saya lakukan. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Ada garam, kopi, susu bubuk, 3 gelas yang berisikan air secukupnya, sendok atau pengaduk, kertas, serta senter. Pertama, siapkan semua alat dan bahan. Kemudian, masukkan garam ke dalam gelas pertama. Lalu, aduk hingga rata dan garam larut dalam air. Selanjutnya, masukkan kopi ke dalam gelas kedua. Lalu aduk hingga rata dan kopi tercampur dengan air. Dan yang terakhir, masukkan susu bubuk ke dalam gelas ketiga. Lalu, aduk hingga rata dan susu bubuk tercampur dengan air. Untuk pengamatan yang pertama, kita menggunakan larutan yang pertama, yaitu campuran antara air dengan garam. Kita beri cahaya dengan menggunakan senter. Ketika diberi cahaya, ternyata cahaya dapat menembus gelas dan dapat sampai ke kertas. Kedua partikel terlarut sempurna, sehingga campuran ini dapat disebut dengan larutan. Untuk pengamatan yang kedua, kita menggunakan larutan yang kedua, yaitu campuran antara kopi dengan air. Kita beri cahaya dengan menggunakan senter. Ketika diberi cahaya, ternyata cahaya tidak menembus gelas, namun cahaya tersebut berendap dalam larutan kopi. Ini merupakan sifat dari suspensi, karena dia tidak dapat menembus cahaya. Dan untuk pengamatan yang terakhir atau pengamatan yang ketiga, kita menggunakan larutan ketiga, yaitu campuran susu dengan air. Kita beri cahaya menggunakan senter. Ketika diberi cahaya, ternyata cahaya juga tidak dapat diteruskan melalui sisi-sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Berdasarkan ciri tersebut, maka campuran air dengan susu disebut koloid. Dari percobaan dan pengamatan tadi, dapat disimpulkan bahwa efek tidal ini merupakan efek di mana kita memberikan cahaya pada larutan. Pada larutan pertama, yaitu campuran antara air dan garam,
cahaya dapat menembus gelas sehingga disebut dengan larutan. Larutan garam ini termasuk larutan homogen karena tidak terlihat partikel penyusunnya, yaitu garam, sehingga tidak berwarna dan tetap bening. Padahal sebenarnya terdapat garam. Pada larutan kedua, yaitu campuran antara air dengan kopi, cahaya tidak dapat menembus larutan karena cahaya dibenarkan atau dibiaskan larutannya, sehingga disebut dengan suspensi. Larutan suspensi ini, partikel penyusunnya dapat terlihat dengan kasat mata. Apabila larutan ini didiamkan, maka akan terjadi endapan. Larutan ini cenderung keruh. Pada larutan yang ketiga, campuran antara air dengan susu. Pada larutan ini, cahaya tidak mampu diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Campuran ini disebut dengan koloid. Partikelnya sudah tidak terlihat dengan kasat mata, hanya saja dapat terpisah satu dengan yang lain. Larutannya sedikit keruh. Jadi, efek tidal adalah terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Demikian percobaan yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.